Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Jangan lupa subscribe dulu sebelum menonton. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang apa ya? Kayaknya lebih enak kalau kita ngebahas tentang termokimia. Termokimia ini belajar tentang pelajaran kelas 11 ya. Termo itu artinya adalah suhu, kimia adalah reaksi ya. Jadi kita hari ini akan belajar tentang perubahan suhu yang terjadi dalam reaksi kimia. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu tentang istilahnya ya. Yang pertama tentang istilah. Nah, istilah-istilah apa aja yang terdapat dalam termokimia? Yang pertama itu ada yang namanya sistem. Sistem ini adalah yang kita amati. Nah, yang kedua itu ada yang namanya lingkungan. Kalau lingkungan itu adalah sesuatu hal yang di luar sistem ya. Bisa mempengaruhi, bisa tidak ya lingkungan. Terus ada lagi yang biasanya disebut dengan sistem terbuka, tertutup, dan isolasi. Bedanya apa? Kalau terbuka ini seperti kita membeli gelas dengan ada air panasnya ya. Nah, itu sistem terbuka. Kalau sistem tertutup itu biasanya seperti termos. Kalau isolasi ini yang tidak bisa terbuka dan tidak bisa tertutup ya. Nah, itu yang nama-nama istilah yang sering keluar di termokimia. Yang berikutnya ada yang disebut dengan eksoterm dan endoterm. Bedanya apa? Nah, di sini kalau saya sih biasanya kalau cara mengingatnya kalau exo artinya keluar. Berarti kalau misalnya ini sistem, ada yang keluar. Kalau endo itu artinya masuk. Apa yang keluar, apa yang masuk itu adalah ki. Ki ini adalah kalor ya. Nah, kita bahas satu persatu. Exotherm, exit atau keluar. Kalornya yang keluar. Biasanya kalau yang kalornya keluar, di sistemnya gimana? Panas ya. Berarti lingkungannya dingin. Kalau endotherm, kebalikannya ya. Berarti sistemnya adalah dingin, lingkungannya panas. Contohnya adalah kalau exotherm, yaitu kita bikin kopi ya, cangkir kopi. Nah, kalau didiamkan kan kopinya itu yang kita amati sistemnya dan lingkungannya dingin. Berarti itu exotherm. Kalau endotherm biasanya contohnya es batu pada tangan. Sistemnya adalah es batu, tangan itu adalah lingkungannya. Jadi kalau sistemnya dingin, lingkungannya panas. Nah, itu contohnya. Nah, yang sering ditanyakan lagi adalah delta H-nya atau entalpinya ya, perubahan entalpi. Kalau eksoterm itu delta H-nya negatif. Kalau endoterm delta H-nya positif. Kalau keluar berarti negatif. Kalau positif berarti bertambah ya, berarti masuk kalornya. Yang kita akan bahas lagi biasanya yaitu mengenai reaksi. Yang kedua yaitu reaksi. Reaksi-reaksi apa saja yang terjadi dalam reaksi termokimia? Yang pertama itu ada yang disebut dengan delta HF. Ya, delta HF ini adalah formula atau yang biasa disebut reaksi pembentukan. Contohnya adalah N2 ditambah H2 menjadi NH3. Setarakan 2, 2, 3. Nah, ini ya, ini reaksi pembentukan. Atau biasanya kalau saya disebutnya adalah unsur plus unsur menjadi senyawa. Nah, seperti itu ya. Berikutnya, selain delta HF, ada yang disebut dengan delta HD atau disebut dengan reaksi penguraian. Nah, reaksi penguraian gimana? Reaksi penguraian itu adalah kebalikannya. Contohnya misalnya adalah CO2 terurai menjadi CO plus setengah O2. Nah, seperti ini ya.
kebalikannya pokoknya dari reaksi pembentukan. Yang ketiga yaitu delta Hc atau reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran itu gimana? Biasanya rumusnya itu adalah senyawa ditambah O2 menjadi senyawa baru. Nah, ini biasanya itu adalah senyawa hidrokarbon. Misalnya C3H8 ditambah O2 bereaksi menjadi CO2 ditambah H2O. C-nya 3 berarti di sini 3. H-nya 8 berarti di sini 4. O-nya 6 tambah 4 10 bagi 2 berarti di sini 5. Nah, ini reaksinya. Berikutnya yaitu mengenai penentuan perubahan entalpi atau delta H-nya. Ini banyak nih, ya, banyak. Salah satunya kita harus tahu dulu delta H itu apa. Delta H itu adalah min Q per mol. Q itu kalor, mol itu adalah konsentrasi. Nah, salah satu caranya yang pertama itu adalah kalorimeter atau yang biasa disebut dengan kalorimeter boom. Ya, kalorimeter ini ada yang mempengaruhi dan ada yang tidak. Nah, sebenarnya tergantung alatnya sih ya, tergantung alatnya. Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya itu adalah Q total sama dengan Q system ditambah Q kalorimeter. Q system itu apa rumusnya? Yaitu massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu atau biasa disebut dengan Q macet. Nah, ya. Q macet. Sedangkan Q kalorimeter itu sama dengan C dikali delta T. Ya, kalor jenis yang ada di kalorimeter dikali perubahan suhu di kalorimeter. Gimana kalau misalnya kalorimeter ini mempengaruhi? Ya udah, berarti Q total sama dengan M kali C kali delta T ditambah C kali delta T. Kalau tidak mempengaruhi kalorimeternya, ya udah langsung aja ke Q system yaitu M kali C kali delta T. Jadi tergantung dari soalnya seperti apa. Nah, sekarang saya akan beri contohnya seperti apa. Nah, ini contohnya. Ke dalam kalorimeter sederhana direaksikan 25 ml larutan H2SO4 0,5 molaritas dan 25 ml KOH 1 molaritas. Pada suhu awalnya adalah 23,5 derajat Celcius, ternyata suhunya naik menjadi 30,17 derajat Celcius. Hitunglah perubahan entalpi reaksi yang terjadi. Anggaplah bahwa massa jenis larutan 1 gram per mili dan kalori jenis larutan adalah 4,2 Joule per gram Kelvin. Jadi gimana cara pengerjaannya? Yang pertama kita tulis dulu reaksinya, yaitu di sini ada H2SO4 ditambah KOH bereaksi menjadi K2SO4 ditambah H2O. K-nya 2 berarti di sini 2, di sini juga 2. Nah, ini menggunakan MBS. MBS itu apa? M itu adalah mula-mula, B itu adalah bereaksi, dan S itu adalah setara atau setimbang. Nah, ini harus dalam keadaan mol, berarti kita rubah dulu nih. Atau kita cari dulu mol dari zatnya. Pertama yang H2SO4. Mol H2SO4 gimana? Mol H2SO4 karena yang diketahui adalah molaritas dan volume, berarti awalannya dari molaritas sama dengan mol per volume. Berarti mol sama dengan molaritas dikali volume. Volumenya dalam liter ya. Berarti 0,5 dikali 25 mili itu berapa liter? Yaitu 0,025 liter. Berarti ini berapa? Yaitu 0,025
0,125 mol. Lalu yang KOH mol sama dengan 1 dikali 25 mili ya, berarti 0,025 sama dengan, berarti hasilnya adalah 0,025. Oke, kita masukkan sini, berarti mula-mulanya H2SO4 adalah 0,0125, KOH-nya adalah 0,025. Nah, caranya menggunakan MBS ini adalah kita lihat dulu perbandingannya dengan menggunakan koefisien. Di sini H2SO4 itu adalah 0,125, sedangkan KOH adalah 2, KOH itu adalah 0,025. Nah, caranya adalah dibagi sama dengan koefisiennya. Berarti kalau 0,0125 dibagi 1 tetap ya. Kalau 0,025 dibagi 2, ya hasilnya adalah 0,125. Berarti pakai hukum perbandingan. 1 aja 0,0125, kalau 2 berarti 0,025. Berarti sama ya. Berarti ini 0,0125, ini 0,05, ini 0,0125. Yang kiri dikurang, yang kanan ditambah. Berarti ini habis, dan ini sisa 0,0125. Nah, selanjutnya di sini katanya suhunya naik. Suhu berarti kita cari delta T-nya, yaitu sama dengan 30,17 dikurangi 23,5. Hasilnya adalah 6,67. Terus, apalagi? Tinggal masanya ya. Nah, masanya seperti apa? Masanya di sini katanya kan di soal, anggaplah bahwa massa jenis larutan adalah 1 gram per mili. Berarti rumusnya adalah Rho sama dengan gram per mili. Rho-nya berapa? Rho-nya 1 sama dengan gramnya berapa? Yang ditanyakan milinya. Nah, milinya yaitu massa kedua zatnya. Berarti 25 ditambah 25. Hasilnya adalah 50. Berarti berapa gram? Berarti 50 gram. Nah, massanya sudah dapat. Suhunya sudah dapat. C-nya juga sudah dapat. Berarti kita bisa cari menggunakan Q sama dengan M kali C kali delta T. Ya, massanya adalah 50, C-nya adalah 4,2, T-nya adalah 6,67. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1400,7. 1400,7. Satuannya adalah Joule. Udah beres belum? Belum. Karena yang ditanyakan adalah reaksi, hasil reaksi, konsentrasinya kan 0,0125. Sedangkan ini tuh adalah untuk 1 mol. Berarti kita menggunakan rumus yang tadi, apa? Delta H sama dengan min Q per mol. Min Q-nya berapa? Min Q-nya adalah 1400,7 dibagi molnya adalah 0,0125. Hasilnya adalah 112.056 joule. Ya. Nah, contohnya seperti itu. Bisa ya, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah tentang kalorimeter. Selanjutnya itu tentang yang kedua, yaitu hukum Hess. Hukum Hess ini sebenarnya ada beberapa jenis. Yang pertama ada reaksi, terus ada siklus, atau juga ada bagan. Nah, seperti apa? Kita langsung ke contoh soalnya. Perhatikan soal nomor 2 ini. Di sini diketahui ada 1, 2, 3, 4 reaksi ya.
Nah, terus di situ ada hitunglah delta H untuk reaksi PCl5 ditambah H2O menjadi POCl3 ditambah 2HCl. Nah, yang dicari adalah yang ini. Delta H ini tuh berapa gitu. Caranya gimana? Caranya kita harus lihat juga reaksi-reaksi yang di atas. Samakan posisinya dan samakan jumlahnya. Contoh, PCl5 ini posisinya ada di sebelah kiri. Berarti kita cari PCl5 lalu posisikan di sebelah kiri. Jumlahnya lihat, jumlahnya di sini 1. Ya, jadi harus sama juga jumlahnya 1. Yaitu ada di mana? Ya, ini ya. Ada di reaksi nomor 3. Cuman posisinya di kanan nih. Dan jumlahnya yang ini 2. Berarti kita tulis ulang posisinya dibalik dan dibagi 2. Dibalik dan dibagi 2. Jadi PCl5 direaksikan menjadi P ditambah 5/2 Cl2. Selanjutnya ada H2O. Jumlahnya 1, posisinya di sebelah kiri. Itu juga sama di nomor reaksi yang keempat ya. Dibalik dan dibagi 2 juga. Berarti H2O terurai menjadi H2 ditambah 1/2 O2. Lalu POCl3 jumlahnya 1 dan ada di sebelah kanan. Berarti itu sama kayak reaksi nomor 1 ya. Posisinya sudah sama, tapi dibagi 2 juga. Tadi ini dibagi 2 juga. Berarti reaksinya tetap P ditambah setengah O2 ditambah 3/2 Cl2 menjadi POCl2. Lalu dibutuhkan juga 2 HCl. Ada di reaksi nomor 2 ya. Posisinya di kanan, jumlahnya 2. Nah, ini sama, berarti tetap. Berarti ini tulis lagi. H2 ditambah Cl2 menjadi HCl. Nah, ini tetap. Kalau tetap, delta H-nya juga tetap. Nah, yang ini delta H-nya karena dibagi 2 dan dibalik. Nah, ini delta H-nya karena tetap tapi dibagi 2, berarti delta H-nya juga harus dibagi 2. Yaitu 575. Negatif 575. Nah, yang ini delta H-nya karena dibalik berarti berubah tanda dari negatif menjadi positif. Dibagi 2 berarti 482 dibagi 2 yaitu 241. Nah, yang ini karena dibalik jadi positif. 640 dibagi 2 berarti 320. Terus gimana untuk mendapatkan delta H? Tinggal dijumlahkan. Hasilnya yaitu delta H sama dengan min 198. Jadi delta H ini tuh adalah 198. Negatif ya. Kalau negatif berarti ini adalah eksoteron. Itu yang reaksi. Selanjutnya kalau misalnya diketahuinya seperti ini. Ya, ini disebutnya siklus. Kalau siklus itu lebih gampang kalau menurut saya. Caranya gimana? Caranya, lihat ini siklusnya. Tentukan dulu perputaran arahnya, mau ke kanan apa ke kiri.
Oke, kita coba ke kanan ya. Kita coba ke kanan. Nah, perputaran arahnya ke sini ya. Berarti kalau misalnya di sini saya tulis ini delta H1, ini delta H2, dan ini delta H3. Berarti kalau yang muternya ke kanan, itu kita mengetahui bahwa yang searah siapa aja. Berarti yang searah itu adalah delta H1 ditambah delta H2 sama dengan delta H3. Nah, yang ditanyakan adalah delta H1. Berarti delta H1 sama dengan delta H3 dikurangi delta H2. Sama dengan delta H3 berapa? Negatif 965 dikurangi delta H2 negatif 860. Nah, berapa ini? Negatif 105. Ya, jawaban yang A adalah negatif 105 kilojoule. Nah, yang B gimana nih? Buatlah diagram tingkatnya. Diagram tingkat itu seperti apa? Diagram tingkat itu seperti ini nih. Kita buat dulu garis X dan Y. Nah, karena ini negatif, berarti nanti panahnya ke bawah. Dan lihat yang paling atas itu yang mana? Yaitu yang delta H3. Berarti C ditambah 2H2 ditambah 2O2. Delta H3 ke bawah. Berarti ini adalah CO2 ditambah 2H2O. Nah, yang CH4 plus O2 itu di mana? Itu ada posisinya di tengah. CH4 ditambah 2O2. Nah, kalau misalnya ada soal seperti ini ya, soalnya tuh nggak siklus, tapi diagram tingkat seperti ini. Rumusnya itu adalah pendek plus pendek sama dengan panjang. Pendek yang ini pendek, ini panjang. Gitu ya. Nanti hasilnya pasti sama. Kita lanjutkan. Nah, tadi udah kalorimeter, udah hukum Hess. Selanjutnya itu tentang yang ketiga, data delta HF. Kita langsung ke contohnya. Di sini katanya diketahui delta HF CO2 adalah min 394 kJ per mol. Delta HF dari H2O adalah negatif 285 kJ per mol. Delta HF dari C2H5OH yaitu negatif 227 kJ per mol. Tentukan nilai kalor bakar dari alkohol C2H5OH. Diketahui C-nya 12, H-nya 1, O-nya 16. Nah, berarti kalau ditanyakan kalor pembakaran, kita tulis dulu reaksinya. C2H5OH, kalor reaksi pembakaran berarti ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. C-nya 2, berarti di sini 2. H-nya 6, berarti di sini 3. 4 tambah 3, 7. Kurang 1, berarti di sini 3. Nah, rumusnya gimana kalau data delta HF? Yaitu delta H sama dengan kanan kurang kiri. Kanannya siapa? Kanannya adalah C2H5OH ditambah
3 kali O2 dikurangi 2 kali CO2 ditambah 3 kali H2O. Ini diisi oleh data delta HF. Kita lihat C2H5OH itu data delta HF-nya negatif 227 ditambah karena O2 ini tidak ada reaksi pembentukan, maka dianggap 0 dikurangi 2 kali CO2 yaitu negatif 394 ditambah 3 kali negatif 285. Nah, kita hitung berapa. Hasilnya berapa? Di sini berarti 122 negatif 227 dikurangi negatif 788 ditambah negatif 855. Nah, hasilnya berapa? Negatif 227 dikurangi negatif 1643. Hasilnya adalah 1416. Nah, ini hasilnya ya. Jadi, kalau data delta H itu adalah HF ya, data delta HF itu adalah kanan kurang kiri. Itu ya. Dan yang keempat itu mengenai energi ikatan. Nah, ini contoh soalnya. Jika diketahui energi ikatan rata-rata H ketemu H itu adalah 436, BR ketemu BR adalah 192, dan H ketemu BR itu adalah 366. Hitunglah delta HF dari HBr. Nah, caranya gimana? Kita tulis dulu reaksi dari delta HF HBr, yaitu tadi apa? Kalau delta HF itu adalah unsur plus unsur jadi senyawa. Senyawanya adalah HBr, berarti H2 ditambah Br2 menjadi HBr. Karena HBr-nya 1, berarti Br2-nya ini adalah setengah, dan HBr-nya juga adalah setengah. Caranya gimana untuk energi ikatan ini? Untuk energi ikatan ini, teman-teman harus bisa menggambarkan struktur dari unsur atau senyawa tersebut. Ya, ini balik lagi di pelajaran kelas 10. H2. H2 itu energi ikatannya seperti ini. Br2, berarti Br2 itu ikatannya seperti ini. Dan HBr itu seperti ini. Nah, di sini jangan lupa ya koefisiennya. Setengah, setengah. Rumus untuk energi ikatan adalah delta H sama dengan kiri kurang kanan. Yang kirinya berarti apa? Ya udah, berarti H2 dan Br2. Karena setengah berarti setengahnya dari 436. Setengah dari 436 ditambah setengah dari 192 dikurangi yang kanannya adalah HBr. HBr-nya karena 1 berarti tetap 366. Ini adalah 218 ditambah 96 dikurangi 366. Hasilnya adalah negatif 52 kilojoule. Itu ya. Coba kita review tentang termokimia dari awal. Termokimia ini pelajaran kelas 11 ya. Termo artinya adalah suhu, kimia adalah reaksi. Jadi termokimia ini adalah mempelajari perubahan suhu atau suhu yang terjadi ya di reaksi kimia. Istilah-istilah yang harus dimengerti yang pertama adalah sistem,
Ya, sistem itu adalah yang diamatinya apa. Lingkungan berarti yang di luar sistem yang bisa mempengaruhi atau tidak. Terus ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan isolasi. Contohnya kalau gelas itu sistem terbuka, termos, dan lain-lain. Terus kita juga harus memahami antara eksoterm dan endoterm. Kalau exo itu kita ingat aja exit, keluar, berarti yang keluar. Kalau endo berarti masuk. Ya, apanya yang keluar atau yang masuk adalah Q-nya, kalornya. Berarti kalau eksoterm Q-nya keluar, kalornya keluar, berarti sistemnya panas, luarnya dingin. Kalau endoterm, sistemnya dingin, lingkungannya panas. Contohnya secangkir kopi gitu ya, biasanya suka masih ada asap-asapnya gitu ya. Uap-uap panas gitu. Kalau endoterm adalah es batu yang ditaruh pada tangan. Nah, delta H-nya itu biasanya adalah eksoterm, delta H-nya negatif, sedangkan endoterm adalah positif. Keluar artinya berkurang, kalau masuk berarti artinya bertambah. Nah, berikutnya itu mengenai tentang reaksi yang terjadi di termokimia. Yang pertama ada reaksi pembentukan, ya, di mana contohnya adalah N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3, ya, atau unsur plus unsur menjadi senyawa. Delta HD yaitu reaksi penguraian, contohnya CO2 ditambah CO ditambah setengah O2. Delta HC adalah reaksi pembakaran, ya, senyawa ditambah O2 menjadi senyawa baru. Contohnya adalah C3H8 ditambah 5O2 menjadi 3CO2 ditambah 4H2O. Penentuan perubahan entalpi atau delta H itu rumusnya adalah delta H sama dengan min Q per mol. Ini, ya, ini rumusnya. Jadi harus diingat teman-teman, ini rumus dasar ya. Yang pertama itu dengan cara kalorimeter, ya. Q macet, ya. Q macet, Q sistem sama dengan M kali C kali delta T. Ini kalau kalorimeternya tidak mempengaruhi. Kalau mempengaruhi berarti Q total sama dengan M kali C kali delta T ditambah C dikali delta T. Buat ini kalorimeternya ya. Yang terakhir ini. Atau Q macet karena kucing. Cat ya. Itu cara menghafalnya. Contohnya ini. Ya. Ini caranya. Saya langsung contohnya. Pakai sistem MBS ya. Cari dulu molnya. Udah dapat molnya. Terus cari Q-nya, ya, Q macetnya. Nah, ini Q macetnya. Ini rumus molnya nih. Ini rumus molnya. Ya, ini rumus massa jenis. Ya, rho-nya. Dan yang ini adalah delta H-nya. Berikutnya ada hukum Hess. Nah, ini yang pertama adalah tentang reaksi. Ya, kalau diketahui reaksi contohnya seperti ini. Harus tahu posisi dan jumlahnya. Ya, dibalik. Kalau dibalik berarti berubah tanda. Kalau dibagi ya delta H-nya juga tetap dibagi. Kalau dikali gimana? Berarti dikali. Kalau ditambah nggak ada ya. Nggak ada yang ditambah dan nggak ada yang dikurang-kurangi. Berikutnya hukum Hess ada yang tentang siklus. Jadi siklus ini pertama kita cari tahu dulu perputarannya. Mau ke kanan mau ke kiri sama saja. Ya, mau kanan mau kiri sama saja, dan rumusnya yang terbentuk adalah yang ini. Ini tergantung dari hasilnya. Ada yang 3 seperti ini, ada yang 4, bahkan ada yang 5 dan 6. Ya, makanya cari dulu perputarannya seperti apa. Nah, kalau misalnya dibuat dari diagram tingkat seperti ini, itu rumusnya adalah pendek plus pendek sama dengan panjang. Ini yang pendeknya, ditambah yang pendek, pasti hasilnya yang panjang. Berikutnya, data delta HF. Ini biasanya udah diketahui ya, data delta HF-nya seperti apa. Tulis dulu reaksinya, rumusnya itu adalah kanan kurang kiri. Dan yang terakhir, yaitu tentang energi ikatan. Ya, energi ikatan seperti ini. Rumusnya itu adalah delta H sama dengan kiri kurang kanan. Hati-hati ya, nggak boleh tertukar antara
energi ketan, dan data delta H. Oke, sekian dulu video pembelajaran hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan atau koreksi dari video-video saya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa share video ini demi kebaikan untuk kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.